Hai semuanya, kadang kita berpikir kalau bahagia itu sesuatu yang besar, harus dicapai lewat kesuksesan, uang, cinta, atau mimpi-mimpi yang megah. Tapi semakin dewasa, kita mulai sadar bahwa kebahagiaan justru sering datang dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Hal-hal sederhana yang mungkin terlihat remeh, tapi diam-diam memberi ketenangan dan rasa syukur yang mendalam. Bukan karena hidup kita sempurna, tapi karena kita mulai belajar menikmati yang sudah ada. Bahagia ternyata bukan hasil, tapi proses. Dan proses itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kebiasaan sederhana bisa jadi fondasi kuat untuk perasaan bahagia yang lebih stabil. Karena kebahagiaan yang bergantung pada sesuatu yang besar seringkali rapuh, seperti menunggu tanggal liburan, menunggu gajian, atau menunggu seseorang membahagiakan kita. Tapi kalau kita punya kebiasaan kecil yang membuat hati hangat setiap hari, hidup jadi terasa lebih ringan. Misalnya, bangun pagi dan membuka jendela, merasakan angin segar, atau sekedar menyapa diri sendiri di cermin sambil bilang, "Kamu sudah cukup." Hal-hal kecil seperti itu bisa jadi vitamin untuk jiwa, asal dilakukan dengan kesadaran. Salah satu kunci dari kebahagiaan harian adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Artinya, kita benar-benar hadir di setiap momen. Misalnya, saat minum kopi, kita benar-benar menikmati aroma dan rasanya, bukan sambil tergesa membuka notifikasi. Saat berjalan ke tempat kerja, kita memperhatikan langkah, suara burung, atau matahari yang muncul pelan dari ufuk timur. Mungkin terlihat sederhana, tapi justru disitulah letak keajaibannya. Kita sering lupa bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia sering bersembunyi di balik momen kecil yang kita jalani tanpa sadar. Mulai hari dengan rasa syukur, juga kebiasaan sederhana yang punya dampak luar biasa. Setiap pagi sebelum melakukan apapun, cobalah sejenak berpikir 3 hal yang bisa kamu syukuri hari ini. Bisa sesederhana, aku masih bisa bangun, ada orang yang peduli pada aku, atau aku punya kesempatan memperbaiki hari ini. Dengan begitu, otakmu mulai terprogram untuk fokus pada hal positif. Bukan berarti menolak realita, tapi memberi ruang lebih besar untuk hal-hal baik agar kamu tak tenggelam dalam keluhan. Banyak orang berpikir kebahagiaan itu datang kalau semua masalah selesai. Padahal, kalau kita menunggu momen tanpa masalah, kita nggak akan pernah bahagia. Karena hidup nggak akan pernah benar-benar bebas dari masalah. Justru, orang yang bahagia bukan yang hidupnya tanpa beban, tapi yang bisa tetap tenang dan menemukan makna meski sedang menghadapi beban. Dan itu biasanya dimulai dari hal sederhana seperti menerima keadaan. Menerima bukan berarti menyerah, tapi berdamai. Ada kalanya yang bisa kita ubah hanyalah cara pandang, bukan situasinya. Kebahagiaan juga tumbuh saat kita menjalin hubungan yang tulus. Bukan tentang berapa banyak teman yang kita punya, tapi seberapa dalam hubungan itu. Mengirim pesan sederhana ke orang tua, menanyakan kabar teman lama, atau tersenyum pada orang di sekitar bisa menciptakan efek domino kebahagiaan. Otak kita dirancang untuk merespon interaksi positif. Bahkan, penelitian menunjukkan hanya dengan berbuat baik sekecil apapun, seperti membantu orang menyeberang jalan atau mendengarkan curhat teman, kita bisa meningkatkan hormon bahagia seperti dopamin dan oksitosin. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu monoton, mungkin kamu hanya butuh sedikit lebih banyak kebaikan yang kamu beri, bukan yang kamu terima. Selain itu, kebiasaan merawat diri juga jadi kunci bahagia. Bukan cuma soal skincare atau olahraga, tapi juga memberi waktu istirahat untuk pikiranmu. Banyak dari kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa istirahat. Kita pikir produktif itu artinya terus bergerak, padahal kadang diam juga bagian dari pertumbuhan. Menikmati waktu sendirian bukan tanda kesepian, tapi bentuk cinta pada diri sendiri. Saat kamu belajar nyaman dengan dirimu, kamu nggak akan lagi mudah goyah hanya karena kesepian atau takut ditinggalkan. Kebahagiaan juga tumbuh dari rasa cukup. Dunia modern sering membuat kita merasa kurang terus. Scroll media sosial, lihat orang lain punya lebih, langsung muncul rasa iri dan kecewa. Padahal, cukup itu bukan soal jumlah, tapi cara pandang. Orang yang tahu kapan harus berhenti membandingkan, biasanya lebih tenang. Karena ia sadar, hidupnya punya jalannya sendiri. Bahagia itu bukan berarti punya segalanya, tapi bisa menikmati yang sudah dimiliki tanpa terus menyesali yang belum ada. Satu kebiasaan yang sering diabaikan tapi sangat penting adalah mengatur waktu tidur dan bangun dengan konsisten. Kedengarannya sepele,
Tapi pola tidur yang baik mempengaruhi suasana hati, fokus, dan energi. Kalau tidurmu kacau, pikiranmu pun akan mudah stres. Bangun pagi dengan kepala berat membuat hari terasa kacau. Tapi, saat kamu punya rutinitas yang stabil, tubuhmu belajar menyesuaikan ritme bahagia. Kamu jadi lebih siap menghadapi hari dan lebih sabar menjalani aktivitas. Kebahagiaan juga bisa datang dari menyentuh alam. Banyak orang merasa lebih damai setelah berjalan di taman, menyentuh tanah, atau melihat langit sore. Alam punya cara menenangkan pikiran yang tak bisa digantikan layar ponsel. Saat kamu merasa penat, coba keluar sebentar, hirup udara dalam-dalam, dan perhatikan sekelilingmu. Kadang, cara paling cepat untuk kembali bahagia bukan dengan membeli sesuatu, tapi dengan menyadari bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yaitu kehidupan itu sendiri. Kebiasaan sederhana lain yang sering terlupakan adalah tertawa. Nonton video lucu, ngobrol santai dengan teman, atau bahkan menertawakan kesalahan kecil yang kamu buat. Tawa adalah obat alami yang bisa melepas hormon stres dan memperbaiki suasana hati. Kadang kita terlalu serius menjalani hidup sampai lupa tertawa. Padahal, tawa bukan tanda tidak peduli pada masalah, tapi tanda bahwa kamu cukup kuat untuk tidak dikuasai olehnya. Dan jangan lupakan kebiasaan untuk belajar hal baru sekecil apapun. Misalnya, baca satu artikel menarik setiap hari, dengarkan podcast, atau coba resep baru. Otak manusia dirancang untuk merasa senang saat belajar. Ada rasa pencapaian kecil yang muncul ketika kita tahu sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu. Dari situ, rasa percaya diri tumbuh, dan perlahan, hidup terasa lebih bermakna. Karena bahagia itu bukan cuma soal menikmati, tapi juga berkembang. Di sisi lain, kebahagiaan juga tumbuh saat kita mengurangi distraksi. Dunia saat ini penuh dengan notifikasi, perbandingan, dan kebisingan digital. Kadang, kebahagiaan bukan perlu ditambah, tapi distraksilah yang perlu dikurangi. Matikan ponsel sebentar, biarkan dirimu hadir sepenuhnya. Rasakan apapun yang sedang kamu lakukan. Makan, berjalan, mendengarkan musik, tanpa multitasking. Kamu akan terkejut melihat betapa damainya hal-hal kecil yang dulunya kamu anggap biasa saja. Lalu ada satu hal yang sering dilupakan, kebiasaan memaafkan, terutama diri sendiri. Banyak orang sulit bahagia karena terjebak dalam penyesalan masa lalu. Mereka terus menyalahkan diri atas hal-hal yang sebenarnya sudah selesai. Padahal, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban yang tak perlu lagi kamu bawa. Hidup terlalu singkat untuk terus memukul diri atas kesalahan lama. Kamu boleh belajar dari masa lalu, tapi jangan biarkan masa lalu merusak hari ini. Karena bahagia itu bukan berarti tanpa luka, tapi tahu bagaimana tetap berjalan meski pernah terluka. Kebahagiaan juga bisa tumbuh dari memberi tanpa pamrih. Ada kepuasan batin unik ketika kita bisa membantu tanpa mengharapkan balasan. Entah itu memberi waktu, tenaga, atau sekedar mendengarkan. Orang yang sering memberi biasanya lebih bahagia karena fokusnya keluar, bukan hanya ke dalam. Mereka menemukan makna lewat keterhubungan dengan sesama. Dan menariknya, ketika kamu membahagiakan orang lain, hatimu pun ikut sembuh tanpa kamu sadari. Kebahagiaan juga bisa muncul dari kebiasaan menata pikiran sebelum hari dimulai. Banyak orang bangun pagi langsung membuka ponsel, membaca berita buruk, atau melihat postingan orang lain yang tampak lebih berhasil. Tanpa sadar, hal itu membuat pikiran langsung terbebani bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Padahal, kalau kita mau meluangkan waktu 5 menit saja untuk menenangkan diri sebelum menghadapi dunia luar, hasilnya bisa sangat berbeda. Misalnya dengan menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara masuk dan keluar, lalu berkata pada diri sendiri, "Aku siap menjalani hari ini dengan tenang." Hal kecil seperti itu bisa mengubah energi seharian. Pikiran yang tertata di awal hari membuat langkahmu terasa lebih ringan. Ada juga kebiasaan kecil tapi sangat kuat. Berhenti sejenak di tengah kesibukan. Banyak orang berpikir produktivitas berarti terus bergerak tanpa henti. Tapi tubuh dan pikiran kita butuh jeda. Sama seperti ponsel yang perlu diisi ulang, manusia juga perlu berhenti untuk memulihkan energi. Luangkan waktu sebentar di tengah hari untuk sekadar duduk tanpa gangguan, tarik napas, dan sadari bahwa kamu sedang hidup. Kedengarannya sepele, tapi momen jeda seperti itu bisa membantu kamu tidak kehilangan arah. Karena seringkali kita sibuk mengejar sesuatu sampai lupa menikmati perjalanan.
Kebiasaan sederhana lain yang sering diabaikan adalah merapikan tempat tidur setiap pagi. Bagi sebagian orang, itu hanya tugas kecil, tapi nyatanya tindakan sederhana ini bisa memberi rasa teratur dan terkendali di awal hari. Ketika kamu menata sesuatu yang kecil seperti selimut dan bantal, otakmu merasa sudah menyelesaikan satu hal, dan rasa selesai itu bisa menular ke hal-hal lain sepanjang hari. Ketika malam tiba dan kamu kembali ke tempat tidur yang rapi, ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Hidup memang sering kacau, tapi kamu bisa mulai menatanya dari hal paling kecil. Selain itu, ada satu kebiasaan yang sering membawa ketenangan, yaitu mendengarkan musik yang menenangkan. Musik punya kekuatan besar terhadap emosi. Kadang satu lagu bisa membawa kita keluar dari suasana hati yang gelap. Tidak harus selalu lagu bahagia. Kadang justru lagu yang lembut dan penuh makna bisa membuat hati terasa lebih tenang. Dengarkan musik sambil menutup mata sejenak, biarkan setiap nada berbicara pada jiwamu. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, musik bisa menjadi bahasa yang menyembuhkan tanpa kata. Kebahagiaan juga tumbuh saat kita berani berkata tidak. Ini termasuk kebiasaan sederhana tapi sulit dilakukan. Banyak orang merasa harus selalu menyenangkan orang lain, takut ditolak atau merasa bersalah saat menolak permintaan. Padahal mengatakan tidak bukan berarti egois, tapi bentuk menjaga diri. Kamu tidak bisa membahagiakan orang lain kalau dirimu sendiri lelah. Saat kamu belajar menolak hal yang menguras energi, kamu memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar berarti. Dan disitulah kebahagiaan mulai tumbuh dari rasa jujur pada diri sendiri. Selain berkata tidak, penting juga membiasakan diri berkata jujur dengan lembut. Kejujuran yang disampaikan dengan cara baik bisa jadi sumber kedamaian batin. Tidak perlu menyenangkan semua orang, tapi cukup jadi seseorang yang tidak menipu diri sendiri. Hidup dengan kepura-puraan mungkin tampak aman, tapi melelahkan. Kebiasaan jujur membuat kita merasa ringan karena tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Saat kamu jujur, kamu menghormati dirimu dan juga orang lain. Kebahagiaan sering muncul dari rutinitas kecil yang memberi makna pribadi. Misalnya menulis jurnal setiap malam. Tidak harus panjang, cukup 3 baris tentang apa yang kamu rasakan hari ini. Menulis membantu kita memproses emosi yang kadang sulit diucapkan. Di atas kertas, kamu bisa jujur tanpa takut dihakimi. Dan perlahan, kamu belajar memahami dirimu lebih baik. Kadang, hanya dengan menuliskan hal-hal kecil seperti, hari ini aku lelah, tapi aku bersyukur masih bisa tersenyum, kamu sudah memberi ruang bagi ketenangan untuk tumbuh. Lalu ada kebiasaan yang sering luput dari perhatian, mengatur pernapasan. Kita jarang sadar betapa napas mempengaruhi suasana hati. Saat stres, napas kita cepat dan dangkal. Saat tenang, napas menjadi panjang dan dalam. Cobalah sesekali berhenti dan tarik napas dalam-dalam selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Rasakan perubahan kecil yang terjadi. Napas bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga cara tubuh berkomunikasi dengan jiwa. Dengan belajar bernapas dengan sadar, kamu belajar mengendalikan emosi tanpa harus memaksakan diri. Kebahagiaan juga bisa lahir dari kebiasaan tidak menunda-nunda hal kecil. Seringkali rasa tidak bahagia muncul bukan karena masalah besar, tapi dari tumpukan hal kecil yang kita tunda. Mencuci piring, membalas pesan, membereskan meja. Saat semua itu menumpuk, pikiran terasa berat. Tapi begitu kamu mulai menyelesaikan hal-hal kecil satu persatu, ada rasa lega yang luar biasa. Otak kita menyukai kemajuan sekecil apapun. Jadi jangan remehkan kepuasan sederhana dari menyelesaikan sesuatu hari ini, bukan nanti. Selain itu, bergerak secara fisik juga berpengaruh besar pada kebahagiaan. Bukan harus olahraga berat, cukup jalan kaki, peregangan ringan, atau menari di kamar sambil mendengarkan lagu favorit. Gerakan tubuh membantu melepaskan hormon endorfin yang bisa meningkatkan mood. Tubuh dan pikiran kita saling terhubung. Saat tubuhmu bergerak, pikiranmu ikut mengalir lebih positif. Banyak orang menemukan kebahagiaan kecilnya saat sedang berjalan sore, melihat langit berubah warna, dan merasakan angin menyentuh wajah. Sederhana, tapi nyata. Ada juga kebiasaan yang kadang terdengar kuno, tapi sangat berpengaruh. Mengucapkan terima kasih secara langsung. Saat kamu mengucap terima kasih dengan tulus, baik kepada orang lain atau kepada kehidupan, kamu memperkuat koneksi emosional dan rasa syukur. Misalnya, berterima kasih kepada tukang parkir, kasir, atau teman yang sekadar mendengarkanmu. Hal kecil seperti itu membuatmu lebih peka terhadap kebaikan di sekelilingmu.
Dan semakin kamu melihat kebaikan, semakin mudah kamu merasa bahagia. Kebahagiaan juga tumbuh dari tidak berusaha selalu benar. Banyak pertengkaran, stres, dan sakit hati muncul karena kita ingin menang dalam setiap argumen. Tapi kadang, memilih damai lebih baik daripada terus membuktikan diri. Menurunkan ego bukan berarti kalah, tapi berarti kamu cukup dewasa untuk memilih kedamaian. Dalam jangka panjang, orang yang bisa menerima perbedaan dan tidak terjebak dalam keinginan untuk selalu benar biasanya lebih bahagia karena mereka tidak terus-menerus berperang dengan dunia. Selain itu, penting juga punya kebiasaan melihat sesuatu dari sisi lucu atau ringan. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi kalau kamu bisa mentertawakan dirimu sendiri, kamu akan lebih tahan banting. Jangan terlalu keras pada diri sendiri saat gagal. Kadang hidup memang tidak sesuai rencana, tapi itu tidak berarti kamu gagal total. Ada kekuatan besar dalam kemampuan melihat situasi sulit dengan senyum kecil, karena seringkali tawa dan penerimaan berjalan beriringan. Kebiasaan sederhana lain yang bisa membuatmu bahagia adalah mengurangi keluhan. Tidak berarti kamu tidak boleh marah atau sedih, tapi belajar untuk tidak terus-menerus mengeluh bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Setiap kali kamu ingin mengeluh, coba ganti dengan kalimat, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" atau "Aku akan baik-baik saja." Dengan begitu, kamu mengalihkan fokus dari masalah ke solusi. Lama-lama, kamu akan menyadari bahwa hidupmu jadi terasa lebih ringan. Dan jangan lupa, kebahagiaan juga bisa tumbuh dari berbagi cerita dengan orang yang kamu percaya. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada didengar tanpa dihakimi. Menceritakan apa yang kamu rasakan bisa membantu melepaskan beban emosional yang selama ini kamu pendam. Kadang-kadang kamu tidak butuh solusi, hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan. Hubungan seperti ini adalah salah satu bentuk kebahagiaan paling tulus yang tidak bisa dibeli. Kebahagiaan yang bertahan lama seringkali lahir dari kebiasaan sederhana yang menjaga keseimbangan batin. Hidup selalu punya dua sisi, senang dan sedih, berhasil dan gagal, terang dan gelap. Tapi orang yang bahagia bukan mereka yang selalu berada di sisi terang, melainkan yang tahu bagaimana menyalakan cahaya di tengah gelap. Kebiasaan seperti menerima perasaan sendiri apa adanya bisa jadi langkah awal. Saat kamu sedih, jangan buru-buru menolak perasaan itu. Duduklah bersama rasa itu sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Kadang bukan solusi yang kamu cari, tapi pengakuan bahwa kamu memang sedang tidak baik-baik saja. Dan lucunya, saat kamu berhenti melawan perasaanmu, rasa itu justru perlahan mereda dengan sendirinya. Kebiasaan lain yang bisa menjaga kebahagiaan adalah membatasi ekspektasi. Seringkali sumber kekecewaan datang bukan dari kenyataan, tapi dari ekspektasi yang tidak sesuai. Kita berharap orang lain bersikap seperti yang kita inginkan, berharap hasil selalu sesuai rencana, berharap hidup berjalan lurus tanpa hambatan. Padahal, semakin tinggi ekspektasi, semakin besar peluang kecewa. Bukan berarti kamu harus berhenti berharap, tapi belajarlah berharap dengan sadar. Lakukan yang terbaik, tapi jangan gantungkan kebahagiaanmu pada hasil. Saat kamu belajar menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, kamu memberi dirimu ruang untuk bahagia dalam ketidaksempurnaan. Kebahagiaan juga tumbuh dari kebiasaan melihat hal baik dalam setiap kejadian. Misalnya saat hujan turun padahal kamu berencana keluar. Daripada kesal, coba nikmati suara rintiknya, aroma tanah basah, atau sensasi dinginnya udara. Hidup tidak selalu bisa kamu kendalikan, tapi kamu selalu punya kendali atas cara memaknainya. Orang yang mampu melihat kebaikan kecil di balik kejadian yang tidak menyenangkan biasanya lebih tenang. Mereka tahu bahwa bahkan di balik hal buruk selalu ada pelajaran yang menunggu untuk ditemukan. Selain itu, kebahagiaan sering datang saat kita membiarkan hal-hal kecil berlalu begitu saja. Tidak semua hal perlu ditanggapi. Kadang seseorang bersikap kasar, berkata tidak enak, atau membuatmu kecewa. Tapi kamu punya pilihan, membalas, memendam, atau melepaskan. Belajar melepaskan hal-hal kecil yang tidak penting adalah tanda kedewasaan emosional. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak menentukan kebahagiaanmu. Saat kamu tidak mudah tersulut, kamu sedang melatih dirimu untuk lebih damai. Kebiasaan sederhana yang juga bisa menenangkan hati adalah mengurangi kecepatan hidup. Dunia terus bergerak cepat.
Semua serba instan, serba buru-buru. Kita terbiasa mengejar sesuatu tanpa berhenti berpikir kenapa. Tapi kalau kamu mau sedikit memperlambat langkah, kamu akan menemukan banyak keindahan yang sebelumnya terlewat. Duduk di teras sambil menikmati sore, berjalan tanpa tujuan, atau makan tanpa terburu-buru bisa jadi bentuk meditasi sederhana. Hidup bukan lomba, tidak apa-apa berjalan lebih lambat, asalkan kamu benar-benar hadir dalam setiap langkah. Kebahagiaan juga muncul dari kebiasaan menghargai kemajuan kecil. Kadang kita terlalu fokus pada target besar sampai lupa merayakan langkah-langkah kecil menuju sana. Padahal, setiap langkah itu penting. Saat kamu mulai rutin membaca 5 halaman buku setiap hari, minum air lebih banyak atau berhenti memarahi diri sendiri, itu semua kemajuan yang patut diapresiasi. Kamu tidak harus menunggu sesuatu yang besar untuk merasa bangga. Setiap langkah kecil adalah bukti kamu sedang tumbuh. Kebiasaan berikutnya yang jarang disadari kekuatannya adalah menjaga lingkungan sekitar tetap rapi dan bersih. Ruang yang berantakan seringkali mencerminkan pikiran yang berantakan. Saat kamu meluangkan waktu untuk membereskan meja kerja, menyapu kamar atau menata ulang barang-barang, kamu sebenarnya juga sedang menata isi kepala. Ruangan yang bersih memberi kesan lega dan tenang. Energi positif lebih mudah mengalir ketika lingkunganmu tertata. Jadi jangan remehkan kekuatan sapu dan kain lap. Kadang itu lebih menyembuhkan dari nasihat panjang. Kebahagiaan juga bisa muncul dari kebiasaan memperlakukan diri seperti sahabat sendiri. Coba pikir, kalau temanmu sedang sedih atau gagal, kamu pasti akan menenangkannya dengan kata-kata lembut. Tapi anehnya, saat diri sendiri yang gagal, kita malah cenderung kejam pada diri sendiri. Padahal kamu juga butuh kelembutan yang sama. Jadilah teman terbaik untuk dirimu. Saat kamu mulai bicara lembut pada diri sendiri, nggak apa-apa. Kamu sudah berusaha, kamu sudah memupuk kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tumbuh dari penerimaan. Selain itu, kebahagiaan bisa lahir dari kebiasaan membatasi konsumsi informasi negatif. Terlalu banyak membaca berita buruk atau komentar penuh amarah bisa membuat pikiran sesak. Dunia memang tidak selalu baik, tapi kamu tidak harus terus-menerus menatap sisi gelapnya. Pilih informasi yang membangun. Batasi waktu di media sosial dan fokus pada hal-hal yang membuatmu berkembang. Ketika pikiranmu tidak lagi dijejeli kekacauan luar, kamu akan punya ruang lebih luas untuk kedamaian dalam. Satu kebiasaan sederhana tapi berdampak besar adalah menyusun rencana kecil untuk esok hari. Misalnya menuliskan 3 hal yang ingin kamu lakukan besok. Tidak harus besar, bisa sesederhana membuat sarapan sehat, menghubungi teman lama, atau berjalan 10 menit di pagi hari. Rencana kecil memberi arah dan rasa kendali. 2 hal yang sangat membantu menciptakan kebahagiaan. Karena seringkali, stres muncul dari rasa kacau dan tak terarah. Dengan membuat rencana, kamu memberi struktur pada harimu tanpa harus mengekang diri. Kebiasaan lain yang bisa bikin bahagia adalah mengucap afirmasi positif setiap hari. Kalimat sederhana seperti, aku mampu, aku cukup, atau aku berharga bisa menjadi pengingat lembut bagi jiwa. Mungkin awalnya terasa aneh, tapi kalau kamu melakukannya setiap hari, perlahan pikiranmu mulai mempercayainya. Otak kita mudah dipengaruhi oleh apa yang sering kita ulang. Jadi daripada terus mengulang kata-kata negatif, kenapa tidak mulai menanamkan yang baik? Kalimat yang kamu ucapkan pada diri sendiri bisa jadi doa yang paling kuat. Selain itu, kebahagiaan juga tumbuh saat kita memberi ruang untuk spontanitas. Tidak semua hal perlu direncanakan matang-matang. Kadang kebahagiaan datang dari hal-hal yang tak terduga, mampir ke tempat yang belum pernah dikunjungi, mencoba makanan baru, atau sekedar berjalan tanpa arah. Hidup yang terlalu kaku membuat kita cepat bosan. Tapi saat kamu memberi ruang untuk kejutan kecil, hidup terasa lebih hidup. Kamu belajar menikmati hal-hal yang tak terencana, tapi penuh makna. Kebiasaan sederhana lainnya adalah menyapa orang dengan tulus. Saat kamu menatap mata seseorang dan tersenyum, kamu sedang menciptakan koneksi manusiawi yang dalam. Mungkin kamu tidak tahu betapa besar artinya bagi orang itu, tapi hal kecil seperti sapaan bisa memperbaiki hari seseorang, termasuk harimu sendiri. Kebaikan yang kamu sebarkan jarang berhenti di satu titik. Ia akan kembali kepadamu dalam bentuk lain, kapanpun dan dari siapapun. Kebahagiaan juga lahir dari tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain. Kita sering lelah bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena terus mengkhawatirkan apa kata orang lain. Padahal, tidak semua orang akan suka padamu, dan itu tidak apa-apa. Kebahagiaan sejati muncul saat kamu bisa hidup sesuai nilai dan keyakinanmu sendiri, tanpa harus terus mencari validasi.
Menyenangkan orang lain mungkin memberi rasa aman sesaat, tapi menyenangkan diri sendiri memberi kedamaian yang bertahan lama. Kebiasaan yang juga penting adalah mengucap doa meski sederhana. Doa bukan hanya bentuk permintaan, tapi cara untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Entah kamu berdoa kepada Tuhan, semesta, atau sekedar berbicara dalam hati, doa memberi rasa bahwa kamu tidak sendiri. Ada sesuatu yang mendengarkan, ada sesuatu yang memelukmu meski tak terlihat. Di tengah kekacauan dunia, doa bisa menjadi tempat pulang yang tenang. Dan akhirnya, kebahagiaan seringkali bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa sadar kita menjalani setiap momen. Hidup akan terus berubah, orang datang dan pergi, waktu berjalan tanpa bisa dihentikan. Tapi selama kamu punya kebiasaan kecil yang menenangkan hati, kamu akan selalu menemukan cahaya, bahkan di hari paling gelap. Bahagia itu bukan tujuan yang jauh di depan. Bahagia itu sesuatu yang kamu latih sedikit demi sedikit setiap hari. Kebahagiaan juga erat kaitannya dengan bagaimana kamu memberi makna pada hal-hal yang kamu lakukan setiap hari. Banyak orang yang sebenarnya hidup cukup, tapi merasa hampa karena mereka kehilangan rasa makna. Mereka bangun, bekerja, pulang, tidur, lalu mengulang lagi keesokan harinya tanpa tahu untuk apa. Padahal kebahagiaan seringkali bukan tentang seberapa besar pencapaianmu, tapi seberapa dalam kamu bisa memaknai setiap langkah. Misalnya, kamu bekerja bukan sekadar mencari uang, tapi juga belajar tanggung jawab. Kamu membantu orang bukan untuk dipuji, tapi karena itu sejalan dengan nilai dalam dirimu. Ketika setiap tindakan punya makna, hidup terasa lebih berwarna. Salah satu kebiasaan sederhana yang bisa menumbuhkan makna adalah mengingat alasan di balik apa yang kamu lakukan. Setiap pagi sebelum mulai aktivitas, tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku melakukan ini? Pertanyaan kecil ini bisa mengubah cara kamu menjalani hari. Karena begitu kamu ingat tujuannya, bahkan hal paling biasa pun bisa terasa berarti. Contohnya mencuci piring bukan lagi pekerjaan membosankan, tapi bentuk kecil dari tanggung jawab dan kepedulian. Saat kamu melihat makna di balik rutinitas, kamu mulai merasakan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada hal besar. Kebiasaan sederhana lain yang bisa menjaga kebahagiaan adalah mengatur energi, bukan hanya waktu. Kita sering sibuk mengatur jadwal, tapi lupa memperhatikan kapan kita punya energi paling tinggi. Misalnya, sebagian orang lebih produktif di pagi hari, sebagian lagi di malam hari. Mengenali pola energimu membantu kamu menyesuaikan aktivitas agar tidak cepat lelah. Kebahagiaan bukan datang dari berapa banyak hal yang kamu selesaikan, tapi dari bagaimana kamu melakukannya dengan penuh kehadiran. Saat kamu tahu kapan harus bergerak dan kapan harus beristirahat, hidup terasa lebih seimbang. Kadang kebahagiaan muncul saat kita mengurangi beban yang tidak perlu. Entah itu barang, tanggung jawab yang bukan milikmu, atau perasaan bersalah yang sudah lama kamu bawa. Coba sesekali rapikan isi rumahmu dan tanyakan, apakah ini benar-benar membuatku bahagia? Prinsip yang sama berlaku untuk hidup. Tidak semua yang kamu bawa perlu kamu simpan. Ada hal-hal yang sudah waktunya dilepaskan. Kenangan, hubungan, atau bahkan ambisi yang tak lagi sesuai dengan dirimu sekarang. Semakin ringan bebanmu, semakin mudah kamu bergerak menuju hal-hal yang membuatmu damai. Kebiasaan sederhana lain yang berdampak besar adalah tidak menunda kebahagiaan. Banyak orang berkata, aku akan bahagia kalau sudah punya ini, atau kalau nanti berhasil, baru aku akan tenang. Padahal, kalau kamu menunda bahagia, kamu akan terus menunggu. Kebahagiaan tidak datang setelah semua hal selesai. Justru kebahagiaanlah yang membuat perjalanan terasa lebih mudah dijalani. Kamu tidak harus menunggu momen perfect untuk menikmati hidup. Minum teh di sore hari, menatap langit malam, atau sekadar berbaring sambil mendengarkan lagu favorit pun sudah cukup jadi alasan untuk tersenyum. Ada juga kebiasaan yang diam-diam membuat hidup lebih hangat, berterima kasih kepada diri sendiri. Setelah hari panjang yang melelahkan, luangkan waktu sebentar untuk berkata, terima kasih ya, sudah bertahan. Kalimat sederhana itu mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya besar. Kita sering lupa bahwa kita juga pantas dihargai oleh diri kita sendiri. Dengan berterima kasih, kamu mengakui perjuanganmu. Dan pengakuan itu adalah bentuk kasih yang paling murni. Karena sebelum menunggu orang lain menghargaimu, kamu perlu lebih dulu belajar menghargai dirimu sendiri. Kebahagiaan juga bisa tumbuh dari kebiasaan menikmati kesunyian.
Dunia kita penuh suara, dari notifikasi, percakapan, hingga kebisingan pikiran sendiri. Tapi di antara semua itu, diam seringkali menjadi tempat di mana kebahagiaan bersembunyi. Duduk tanpa musik, tanpa ponsel, hanya mendengarkan nafasmu sendiri bisa jadi pengalaman menenangkan. Dalam keheningan, kamu bisa mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan luar. Dan kadang dari situ kamu tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan untuk bahagia. Selain diam, ada juga kekuatan dalam bergerak perlahan namun konsisten. Banyak orang ingin perubahan besar dalam waktu singkat, tapi justru kewalahan di tengah jalan. Kebahagiaan bukan hasil dari perubahan mendadak, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Misalnya, belajar bersabar, menjaga tutur kata, atau mencoba bersyukur setiap hari. Perubahan besar datang dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan niat baik. Kamu mungkin tidak langsung merasakan hasilnya, tapi suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa hidupmu sudah jauh lebih damai tanpa kamu sadari kapan tepatnya itu terjadi. Kebahagiaan juga muncul saat kita tidak lagi membandingkan jalan hidup sendiri dengan orang lain. Dunia digital membuat kita mudah melihat pencapaian orang lain, tapi jarang melihat perjuangan di baliknya. Kita hanya melihat hasil, bukan proses, dan disitulah jebakannya. Kita mulai merasa tertinggal, tidak cukup, tidak berharga. Padahal, hidup bukan kompetisi. Setiap orang punya waktunya sendiri, ritmenya sendiri, bahkan takdirnya sendiri. Saat kamu berhenti membandingkan, kamu mulai benar-benar hidup untuk dirimu sendiri. Dan itulah salah satu bentuk kebahagiaan paling murni. Kebiasaan kecil yang bisa menjaga semangat adalah menepati janji pada diri sendiri. Sekecil apapun, misalnya kamu berjanji akan bangun lebih pagi atau tidak menunda pekerjaan, dan kamu benar-benar melakukannya. Tindakan kecil itu membangun rasa percaya pada diri. Lama-lama kamu jadi lebih yakin bahwa kamu mampu menjaga komitmen. Dari situlah rasa percaya diri tumbuh. Dan orang yang percaya diri bukan karena sombong, tapi karena kenal dirinya, cenderung lebih bahagia. Karena mereka tahu bahwa mereka bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Ada juga kebahagiaan yang datang dari melihat orang lain bahagia tanpa iri. Dunia sering mengajarkan kita untuk bersaing, tapi kebahagiaan sejati justru muncul ketika kita bisa ikut senang melihat kebahagiaan orang lain. Itu tandanya hati kita lapang. Kamu tahu bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang terbatas. Bahagia orang lain tidak mengurangi kebahagiaanmu, justru memperluasnya. Dan ketika kamu terbiasa bersyukur atas kebaikan yang terjadi pada orang lain, hidupmu ikut diterangi oleh cahaya itu. Selain itu, ada kebiasaan penting yang sering terlupakan. Menghadapi masalah dengan rasa ingin tahu, bukan ketakutan. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, cobalah berkata, "Aku penasaran apa yang bisa aku pelajari dari ini." Daripada panik atau menyerah, sikap ingin tahu membuka pintu pada kebijaksanaan. Kamu mulai melihat tantangan bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Dan semakin kamu terbiasa belajar dari setiap kejadian, semakin kamu memahami bahwa kebahagiaan bukan datang dari hidup tanpa masalah, tapi dari kemampuan menghadapi masalah dengan hati yang tenang. Kebahagiaan juga bisa muncul dari kebiasaan merayakan kehidupan orang lain. Memberi ucapan selamat saat teman berhasil, hadir di momen penting orang lain, atau sekadar mendoakan kebaikan bagi mereka yang jauh, bisa memperluas rasa kebahagiaan dalam dirimu. Karena kebahagiaan itu menular. Semakin kamu membagikan energi positif, semakin banyak pula kebahagiaan yang kembali padamu. Tidak heran orang yang senang memberi dukungan pada orang lain biasanya punya wajah yang lebih cerah, karena mereka hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Dan kadang kebahagiaan datang dari berani mencoba lagi setelah gagal. Hidup memang tidak selalu berjalan mulus, tapi setiap kegagalan menyimpan benih pelambah pelajaran. Saat kamu berani bangkit, kamu memberi pesan pada diri sendiri bahwa kamu lebih kuat dari rasa takutmu. Kebiasaan untuk tidak menyerah pada kegagalan membuat hatimu lebih lentur. Kamu tidak lagi takut jatuh, karena tahu bahwa kamu bisa berdiri lagi, dan rasa percaya itu menciptakan ketenangan yang jauh lebih berharga daripada kesempurnaan. Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dengan gemuruh atau kejutan besar. Ia sering datang dengan lembut, seperti pagi yang perlahan membuka tirainya, seperti udara yang menyapa kulitmu tanpa suara. Kadang kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu sedang bahagia, sampai suatu hari kamu berhenti sejenak dan menyadari betapa tenangnya hatimu. Bahagia bukan sesuatu yang harus kamu kejar mati-matian, tapi sesuatu yang tumbuh ketika kamu belajar hadir di setiap langkah, tanpa terlalu sibuk memikirkan masa depan atau menyesali masa lalu.
Kebiasaan sederhana yang paling mendasar untuk bahagia adalah belajar hadir sepenuhnya dalam kehidupanmu sendiri. Saat makan, kamu benar-benar menikmati makananmu, bukan sambil menggulir layar ponsel. Saat berbicara, kamu benar-benar mendengarkan, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Saat berjalan, kamu benar-benar merasakan langkahmu, bukan tergesa-gesa menuju tempat berikutnya. Ketika kamu hadir penuh, hidup menjadi lebih dalam. Kamu merasakan hal-hal kecil yang dulu terlewat, suara burung, rasa angin, bahkan detak jantungmu sendiri. Dari kehadiran itu, tumbuh rasa syukur yang alami, dan dari rasa syukur itulah kebahagiaan tumbuh. Kebahagiaan juga berhubungan erat dengan penerimaan. Tidak semua hal bisa kamu ubah, dan tidak semua hal harus kamu ubah. Ada momen di mana kamu hanya perlu mengakui, ya, memang begini keadaannya, bukan menyerah, tapi menerima kenyataan dengan lapang dada. Karena saat kamu berhenti melawan hal-hal yang di luar kendalimu, kamu punya lebih banyak energi untuk hal-hal yang bisa kamu atur. Dan disitulah kedamaian muncul, bukan karena segalanya sempurna, tapi karena kamu berhenti berperang dengan kenyataan. Kadang, kebahagiaan datang lewat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Misalnya ketika kamu memilih untuk memaafkan seseorang tanpa perlu pengakuan, atau saat kamu berhenti berdebat karena sadar kedamaian lebih penting daripada pembenaran. Kebahagiaan tidak selalu butuh penonton. Ia bisa hadir di ruang sunyi di dalam dirimu ketika kamu menenangkan hati, menurunkan ego, dan memilih untuk tidak membawa beban yang bukan milikmu lagi. Dari keputusan-keputusan sederhana itu, kamu membangun kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ada satu kebiasaan yang sering dianggap sepele, tapi sangat menentukan. Berani jujur dengan diri sendiri. Banyak orang hidup dalam peran yang bukan miliknya, memaksakan senyum padahal lelah, mengikuti standar orang lain agar diterima. Padahal kebahagiaan sejati muncul saat kamu berhenti berpura-pura. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat, tidak harus selalu baik-baik saja. Kadang kejujuran pada diri sendiri justru membuka jalan menuju ketenangan. Saat kamu bisa berkata, "Aku tidak baik-baik saja, tapi aku sedang berproses." Disitulah kamu mulai berdamai, dan damai pada akhirnya adalah bentuk tertinggi dari bahagia. Kebahagiaan juga tumbuh dari rasa keterhubungan. Manusia diciptakan untuk berhubungan dengan sesama, dengan alam, dan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kamu bisa merasa bahagia ketika merasa terhubung dengan teman yang memahami, keluarga yang mendukung, atau bahkan dengan alam yang kamu syukuri keberadaannya. Saat kamu berjalan di bawah pohon dan merasa tenang, saat berbicara dengan seseorang dan merasa dimengerti, itu semua bentuk kecil dari keterhubungan yang menumbuhkan bahagia. Jadi, jangan ragu membuka diri. Terkadang berbagi cerita sederhana pun bisa jadi jembatan antara hati yang saling menyembuhkan. Kebahagiaan juga bisa tumbuh ketika kamu memilih fokus pada apa yang kamu punya, bukan apa yang hilang. Banyak orang tidak merasa bahagia karena terlalu sibuk menghitung kekurangan. Mereka lupa melihat betapa banyak hal yang sebenarnya sudah mereka miliki. Saat kamu mulai menghitung nikmat, bukan kekurangan, kamu akan menyadari bahwa hidupmu tidak seburuk yang kamu kira. Mungkin kamu belum punya segalanya, tapi kamu punya cukup untuk memulai. Dan dari rasa cukup itulah lahir rasa damai yang tahan lama. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada hati yang tahu bagaimana bersyukur, bahkan di tengah ketidaksempurnaan. Ada juga kebahagiaan yang muncul dari memaafkan masa lalu. Setiap orang punya cerita, luka atau kesalahan yang sulit dilupakan, tapi menyimpan dendam atau penyesalan hanya akan membuatmu terjebak di masa lalu. Belajar memaafkan bukan untuk melupakan, tapi melepaskan beban agar kamu bisa berjalan lebih ringan. Memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Karena saat kamu memaafkan, kamu sedang membebaskan ruang di hati untuk diisi hal-hal baru, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Kebahagiaan juga tidak bisa dipisahkan dari keberanian untuk memulai lagi. Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang kamu gagal, kehilangan arah atau merasa tidak berdaya. Tapi justru di momen seperti itu, kamu diuji untuk bangkit. Setiap kali kamu mencoba lagi, sekecil apapun langkahnya, kamu sedang menumbuhkan harapan baru. Dan harapan adalah bentuk kebahagiaan paling murni. Percaya bahwa besok bisa lebih baik dari hari ini. Selama kamu masih punya keberanian untuk mencoba, kamu tidak akan benar-benar menghilangkan kebahagiaan. Kebahagiaan juga lahir dari kemampuan melihat keindahan dalam kesederhanaan.
Kamu tidak butuh perjalanan jauh atau barang mahal untuk merasa bahagia. Kadang cukup melihat matahari terbenam, mendengar suara hujan, atau menikmati makanan favorit sambil tertawa dengan teman. Hidup sebenarnya penuh keindahan. Hanya saja kita sering terlalu sibuk mencari sesuatu yang besar sampai lupa menghargai yang kecil. Padahal hal-hal sederhana itulah yang justru menumbuhkan rasa syukur dan membuatmu merasa benar-benar hidup. Selain itu, ada satu kebiasaan kecil yang membuat hidup terasa lebih ringan. Mendoakan orang lain diam-diam. Ketika kamu mendoakan orang tanpa mereka tahu, kamu sedang menyalurkan energi kebaikan yang tulus. Kamu belajar mencintai tanpa pamrih. Doa-doa seperti itu menciptakan kehangatan batin yang sulit dijelaskan. Ia menumbuhkan empati, kasih, dan rasa keterhubungan yang dalam. Dan dalam proses itu, tanpa sadar, kamu juga menumbuhkan kebahagiaan dalam dirimu sendiri. Karena hati yang tulus selalu lebih damai. Kebahagiaan sejati juga muncul saat kamu menyadari bahwa hidup ini tidak harus luar biasa untuk bermakna. Banyak orang merasa hidup mereka biasa saja, padahal di balik biasa itu ada hal-hal luar biasa. Kamu bangun, bernafas, berjuang, mencintai, mencoba lagi meski gagal. Itu semua bukti bahwa kamu sedang menjalani sesuatu yang bernilai. Kamu tidak harus mengubah dunia untuk bahagia. Cukup jalani harimu dengan niat baik, bantu orang di sekitar, dan rawat dirimu dengan kasih. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang menjadi luar biasa, tapi tentang merasa cukup dengan yang kamu punya. Kadang, kebahagiaan juga berarti menerima bahwa hidup akan selalu berubah. Orang datang dan pergi, waktu berlalu, situasi berganti, tidak ada yang benar-benar tetap. Tapi di balik semua perubahan itu, ada kesempatan untuk tumbuh. Setiap perpisahan membuka ruang untuk pertemuan baru. Setiap kehilangan memberi ruang bagi kekuatan yang sebelumnya kamu tidak sadari. Hidup yang terus berubah justru mengajarkanmu untuk menghargai setiap detik yang kamu miliki. Dan dari kesadaran itulah, kamu mulai menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan, tapi pada penerimaan. Kebiasaan sederhana lain yang menumbuhkan kebahagiaan adalah mengingat bahwa kamu cukup bahkan saat kamu belum sempurna. Dunia sering membuatmu merasa tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, tidak cukup sukses. Tapi kebenarannya kamu sudah cukup selama kamu terus berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan versi yang diinginkan orang lain. Ketika kamu menerima dirimu apa adanya, kamu membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Dari situ, semua bentuk kebahagiaan lain mengalir. Ketenangan, kepercayaan diri, dan rasa damai yang tidak mudah goyah. Dan akhirnya, kebahagiaan itu bukan tujuan akhir. Ia bukan sesuatu yang kamu capai suatu hari nanti, tapi sesuatu yang kamu rawat setiap hari lewat pilihan-pilihan kecil. Bangun pagi dengan rasa syukur, tersenyum pada orang asing, menulis jurnal singkat, menata tempat tidur, bernafas lebih dalam, memaafkan, memberi, mendengarkan, dan mencintai. Semua itu adalah kebiasaan sederhana yang membangun pondasi kebahagiaan yang kokoh. Kamu tidak perlu menunggu keadaan sempurna untuk bahagia, karena kebahagiaan sejati tumbuh dari cara kamu memperlakukan hidup hari ini. Jadi, kalau hari ini kamu masih merasa belum bahagia, mungkin bukan karena kamu kekurangan sesuatu, tapi karena kamu belum sempat memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya sudah membuatmu cukup. Bahagia tidak harus jauh. Ia sering berdiri tepat di depanmu, menunggu kamu untuk berhenti sejenak, melihat, dan berkata, "Ternyata, aku sudah punya banyak alasan untuk tersenyum."